Ketika tahun 2019 suhu politiknya panas di bawah, sehingga gesekan-gesekan itu cenderung terjadi di bawah. Tetapi menyongsong 2024 di bawah agak adem, gesekan justru terjadi di tingkat elit. Dalam perspektif seorang guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Warmadewa Unwar, Profesor Ana Agung Gede Oke Wisnumurti terlihat pergeseran signifikan dalam orientasi politik masyarakat menuju pemilu 2024. Menurutnya, model kampanye konvensional tidak lagi efektif dan masyarakat cenderung mengadopsi model kampanye yang lebih berbasis media sosial. Profesor Wisnumurti juga menekankan pentingnya untuk melaporkan alat peraga kampanye yang dirusak, menjaga integritas pemilu, dan mencegah konflik di tingkat akar rumput. Dalam konteks ini, ia melihat positifnya perubahan orientasi politik masyarakat di mana gesekan lebih terjadi di tingkat elit daripada di kalangan pemilih. Berbeda dengan pelaksanaan pemilu sebelumnya yang tensi konflik malah terjadi masif pada masyarakat pemilih. Mungkin 5 tahun, 10 tahun yang lalu itu yang paling efektif. Dan untuk hari ini dan ke depan, saya pikir orang sudah mulai menggunakan model-model kampanye yang lebih banyak menggunakan media sosial. Tetapi ketika misalnya alat peraga itu ada pengerusakan, tentu ini harus segera dilaporkan, itu menyangkut pelanggaran. Jangan sampai ini menjadi alat pemicu gitu kan, konflik-konflik di tingkat grassroots. Karena saya merasa ada perubahan orientasi politik masyarakat kita dalam rangka menyongsong tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2019. Ketika tahun 2019 suhu politiknya panas di bawah, sehingga gesekan-gesekan itu cenderung terjadi di bawah. Tetapi menyongsong 2024 di bawah agak adem, gesekan justru terjadi di tingkat elit. Dan ini positif. Akan tetapi gesekan di tingkat elit inilah sebenarnya kesempatan bagi kalangan elit untuk melakukan perdebatan-perdebatan yang intelektual, perdebatan-perdebatan yang visioner, bukan membuat meme-meme, kemudian bukan menyebar hoax dan menyebar kebencian dan sebagainya. Justru ini kesempatan yang baik bagi mereka untuk menampilkan politik yang mencerdaskan. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menambahkan dimensi penting dari pemilu 2024. Dengan adanya pengetahuan hasil pemilu pada 20 Maret, parpol memiliki modal untuk menjalani proses pilkada dan mencari teman berkoalisi. Ia menekankan kompetisi ini tidak boleh berubah menjadi konflik dan kekerasan baik fisik maupun verbal harus dihindari. Namun menurutnya penurunan kekerasan fisik dari pemilu ke pemilu menandakan kemajuan dalam dinamika politik Indonesia. Ada saatnya berkompetisi, tapi ada saatnya juga kemudian harus bergabung, harus cari teman, harus cari mitra untuk berkoalisi. Sehingga situasi desain kepemiluan seperti ini juga mendorong bahwa masing-masing aktor peserta pemilu dalam pemilu nanti tidak terlalu keras dalam konflik meraih suara, memperebutkan kursi dalam pemilu. Sehingga dengan begitu masyarakat pemilih kita supaya juga sama-sama kita ketahui bahwa situasi desain kepemiluan kita seperti ini, dan tentu saja para elit politik, aktor-aktor yang terlibat di dalam kompetisi menjadikan suasana kompetitif ini tidak berubah menjadi situasi konflikting yang menggunakan kekerasan. Yang paling penting kita hindari adalah menggunakan instrumen kekerasan untuk meraih kekuasaan, apa itu kekerasan fisik atau kekerasan verbal. Kekerasan verbal itu misalkan menebarkan fitnah, menyebarkan informasi yang tidak benar dan seterusnya. Ini kan masih sering kita dengar. Tapi kalau kekerasan fisik, insya Allah dari pemilu ke pemilu, dari pilkada kok makin hari makin menurun dan dikatakan makin tidak ada.
Sementara sebagai upaya antisipasi konflik, para pemangku kepentingan termasuk masyarakat dan parpol dihimbau untuk lebih fokus pada debat intelektual dan fungsional. Profesor Wisnu Murti melihat hal ini sebagai kesempatan bagi elit politik untuk mencerdaskan politik dan mendorong perdebatan yang konstruktif. Kabar Bali Hits mengabarkan.